Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Tak lupa salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Maharani. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas ilmu dan adab. Mungkin teman-teman sekalian tidak asing lagi mendengar kata ilmu dan adab. Ya, ilmu dan adab adalah kata-kata yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak jarang juga ilmu dan adab ini sangat sering dikait-kaitkan. Sebenarnya ilmu dan adab adalah satu kesatuan yang memiliki porsinya masing-masing yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menuntut ilmu, hendaklah kita juga mempelajari adab. Seseorang yang belajar ilmu, maka hendaklah juga ia mempelajari adab. Karena ilmu tanpa adab akan menjadikan seseorang menjadi insan yang rusak karena akhlak. Mengapa demikian? Karena dengan ilmunya dikhawatirkan dapat menjadikan ia orang yang tamak dan sombong dan sifat buruk lainnya. Walaupun yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu dalam Islam itu sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Allah menurunkan wahyu pertamanya, yaitu Iqra, bacalah. Bahwasanya dalam penafsirannya kita sebagai umat Islam dianjurkan banyak membaca untuk mencari ilmu. Tetapi tak jarang juga para ulama lebih banyak mengedepankan adab baru ilmu. Tetapi yakin dan percayalah, ilmu dan adab adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Seperti Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena dengan mempelajari adab maka engkau akan mudah dalam mempelajari ilmu. Kita dapat mengambil contoh akhlak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu yang memiliki tutur kata yang lembut, pemaaf, dan tidak tergesa-gesa. Dan beliau itu adalah orang yang sangat membenarkan kejujuran. Ibnul Mubarak juga pernah berkata bahwasanya ia membutuhkan waktu 20 tahun untuk mempelajari ilmu dan membutuhkan waktu 30 tahun untuk mempelajari adab. Bayangkan saja teman-teman, lebih lama dibutuhkan waktu untuk mempelajari adab dibandingkan ilmu. Karena yang perlu kita ketahui, adab ini sangat penting pengaplikasiannya. Ketika pun kita menuntut ilmu, sangat diperlukannya adab. Ketika pun kita melakukan interaksi di lingkungan sosial, sangat diperlukannya adab. Adab ini memang sangat-sangat diperlukan dalam pengaplikasian dalam kehidupan. Seperti kita sebagai mahasiswi, kita harus memiliki adab terhadap dosen, kita harus memiliki adab terhadap teman, dan kita harus juga memiliki adab dan etika ketika di kampus. Bukan hanya itu, saya mengambil kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, aku lebih mengutamakan orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu, karena iblis sendiri pun lebih tinggi ilmunya dibandingkan manusia. Nah, dari kata-kata di atas dapat kita simpulkan bahwasanya iblis yang dulu tinggal di surga bersama Allah, yang memiliki ilmu tinggi, tetapi ketika tidak beradab kepada Allah, maka dia langsung dikeluarkan dari surganya Allah. Bayangkan saja betapa pentingnya adab dan ilmu, betapa pentingnya pengaplikasian adab dalam kehidupan. Ilmu juga tidak dapat kita jadikan patokan untuk kita menjadi orang yang berguna. Karena jika kita yang beradab sedangkan kita berilmu, maka berarti ilmu yang tidak. Jadi ketika kita tidak beradab tetapi kita berilmu, berarti dalam kategori ini ilmu itu tidak berhasil mendidik kita untuk menjadi orang yang beradab. Karena biasanya orang yang ketika menuntut ilmu, maka ilmunya ini juga akan mendidik dia untuk menjadi orang yang beradab. Jadi tidaklah berarti belajar ilmu selama 20 tahun kalau tidak didahului belajar adab selama 30 tahun.
Lihatlah bagaimana kedudukan adab dan ilmu, kedudukan adab di atas ilmu. Namun keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beradab harus berilmu dan berilmu juga harus beradab. Adab disertai dengan ilmu akan menghasilkan akhlak yang baik. Inilah pesona dalam ilmu dan adab. Bayangkan betapa indahnya ketika kita dapat mengaplikasikan ilmu dan adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mengambil kata dari Abu Zakaria An-Nabari. Beliau mengatakan ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruh. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.